pembelajaran, kami ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah ini ada temannya yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ada? Ya, sudah 3 hari ini tidak masuk. Mudah-mudahan ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, kami ingin bertanya lagi, ya. Sebelum mulai pelajaran ini, ya, kalian sudah pernah mewawancari orang? Di kelas sebelumnya pernah belum? Di kelas 1, 2, atau 3 pernah belum? Nah, wawancaranya di kelas berapa? Di kelas 4, ya. Di kelas 4, kalau kalian pernah mewawancarai, harus bertanya, mewawancari apa waktu itu? Mewawancari apa? Mewawancari apa? Ada yang masih ingat nggak? Mewawancari apa? Ya, mewawancari tempat tinggal. Ya, waktu itu pernah sebelumnya diberikan tugas yaitu kita mewawancarai tempat tinggal, ya. Nah, sekarang kita akan membahas lagi tentang mewawancarai seorang narasumber, ya. Kemudian kita buka buku bahasanya atau buku temanya pada halaman 63. Ya, 63. Boleh dibuka bukunya. Sudah? Ya, sebelum kita mulai, kita lihat nih, ya. Di sini tentang materi wawancara. Tuh, ya. Struktur format laporan wawancara. Yang pertama, latar belakangnya. Latar belakang wawancara apa? Yang kedua, tujuan dilakukannya wawancara apa? Tuh, tujuannya apa sih? Jadi jangan bikin masalah aja wawancara itu. Yang ketiga, topik pembahasannya apa? Tentang apa yang akan dibahas? Kemudian, yang keempat, waktu dan lokasi wawancara. Oh ya, waktunya jangan lupa, ya. Dicatat terlebih dahulu waktunya kapan, tempatnya di mana. Oh, janjian terlebih dahulu kepada narasumber. Yang kelima, hasil dari wawancara. Oh, setelah selesai wawancaranya terus, ya, kalian bikin laporan. Hasilnya seperti apa? Yang keenam, kesimpulan wawancara. Jadi yang terakhir itu, misalkan sudah melakukan wawancara, jangan main asal keluar aja, ya. Atau sudah selesai ucapkan terima kasih, kemudian membuat laporan kesimpulan. Kemudian yang ketujuh, saran atas hasil wawancara. Nah, sarannya apa? Ya, tentang hasil laporan wawancara kita. Ya, misalkan hasil wawancara kita, laporan wawancara kita bagus, oh, berarti sarannya bagus, saran dari orang lain, ya. Kalau misalkan ada yang kurang, bagus, nah, gak apa-apa, kita harus terima, ya. Itu adalah kritik dan saran dari hasil laporan wawancara. Dan dalam wawancara juga ada rumusnya, ya. 5W 1H. 5W 1H itu apa sih, Pak? Yang pertama, what itu apa? Oh, ya. What itu apa? What itu apa? 5W 1H. Yang pertama, what apa? Ya, yang pertama what apa? Apa yang akan kita susun? Kita pertanyaannya juga kita harus dalam pertanyaan pada wawancara kita gunakan ini, ya. 5W 1H. Contohnya kita ingin menaikkan narasumber. Apa yang terjadi jika misalkan tentang sumber daya, ya, sumber daya alam. Apa yang akan terjadi jika sumber daya alam dilakukan secara boros dalam penggunaannya terus-menerus? Contohnya seperti itu. Wah. Kemudian yang pertama ini what, yang kedua who. Oh, itu siapa? Ya, who itu siapa? Ya, who. Dan misalkan tentang sumber daya alam, siapa yang harus bertanggung jawab atas pelestarian sumber daya alam? Jadi who, ya. Yang ketiga when. When itu apa? Ada yang tahu when? When kapan? Ya.
pelestarian sumber daya alam. Kapan kita bisa melakukan observasi atau kapan kita bisa melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari? Tuh, boleh ditanyakan seperti itu. Yang keempat, where itu apa sih where? Where apa? Di mana? Sama kita tanya tentang narasumber. Coba di mana sih kita bisa melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam? Tuh. Bisa di rumah, bisa di kelas, bisa di hutan. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Kemudian yang kelima, why? Why itu apa sih why? Kenapa? Kita tanya lagi kepada narasumber, kenapa kita harus melestarikan sumber daya alam? Itu salah satu kayak gitu ya. Kemudian yang keenam yaitu how. How itu apa? How. Bagaimana? Bagaimana? Kita tanya lagi kepada narasumber, Pak, bagaimana solusinya agar kita bisa dapat memanfaatkan sumber daya alam? Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi kalau dalam mewawancarai narasumber, kita menggunakan rumus 5W1H. What, who, when, where, why. Kemudian yang terakhir, how. Itu ya salah satunya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, sebelum itu kita buka latihan soal pada halaman 68. 68 ayo berlatih. Halaman 68 ayo berlatih. Coba. Nah, ini salah satunya nih, contohnya nih ya. Nomor 1. Mengapa kita perlu menghemat energi? Ayo, mengapa? Mengapa kita harus menghemat energi? Ini termasuk salah satu pelajaran bahasa Indonesia juga nih ya, masuk juga nih dalam laporan tadi. Kenapa sih kita harus menghemat energi? Kenapa? Ya, ada yang tahu nggak? Halaman 68. Kenapa kita harus menghemat energi? Ya, ada yang tahu nggak? Nah, nih untuk mengatasi serta menanggulangi kelangkaan sumber daya alam. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, nah, tugas kalian di rumah yaitu tugasnya ya, tugas kalian membuat laporan wawancara ya tentang sumber daya alam. Pak, boleh siapa Pak narasumbernya? Boleh, misalnya kedua orang tua kamu boleh, ya. Misalnya kakak kamu boleh. Kemudian guru kalian boleh yang ada di sekolah ini, ya. Tentang pemanfaatan sumber daya alam. Ingat rumusnya tadi 5W1H, ya. Jangan lupa menggunakan rumus itu, ya. Nah, ini adalah struktur formatnya. Contohnya seperti ini ya. Nanti kalian buat seperti ini, contohnya seperti ini ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak bisa akhiri. Terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.